Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Maisa Pangestu, NIM 04. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisa perilaku laju kestabilan terapi tumor dengan virus onkolitik menggunakan metode bagi dua pada software Skilab. Isi pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama, yaitu permasalahan yang saya angkat. Lalu yang kedua, model matematika dari permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, diskritisasi metode bagi dua. Lalu yang keempat, titik stabil ketika model tersebut bisa digunakan. Lalu yang terakhir adalah simulasi pada Skilab. Jadi, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang saya angkat. Permasalahan utama, virus diasosiasikan sebagai penyebab utama terjadinya berbagai penyakit. Namun, studi terbaru menunjukkan setidaknya ada beberapa virus yang memiliki kemampuan anti kanker atau tumor yang dapat digunakan untuk kanker terapi metastatis. Salah satunya yaitu virus onkolitik. Jadi, permasalahan di sini saya ingin mengetahui laju dari perilaku tiap-tiap virus onkolitik yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang ketika di mana seseorang tersebut sebelumnya sudah terjangkit virus atau tidak. Di sini terdiri dari dua model, yaitu model ketika sebelumnya terjangkit virus onkolitik dan sebelumnya tidak ada terjangkit virus onkolitik. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait tentang model matematika terkait virus onkolitik tersebut. Jadi, pada bagian kanan di sini, pada bagian kiri di sini terdapat suatu dua model, di mana model ini saya lakukan suatu penondimensionalan. Jadi penondimensionalan itu adalah suatu metode untuk menyederhanakan suatu persamaan banyak parameter menjadi persamaan dengan sedikit parameter. Biasanya, penondimensionalan mengelompokkan beberapa parameter dengan sebuah parameter tunggal. Di sini menurut buku Strongrath pada tahun 1994. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari variabelnya di sini. Jadi sebelum saya melakukan penondimensionalan, di sini terdapat beberapa variabel. Di mana di sini variabel untuk persamaan pertama yaitu dx per dt, yaitu merupakan laju sel tumor yang tidak terinfeksi virus onkolitik sebelumnya persatuan waktu. Lalu untuk persamaan kedua yaitu dy per dt merupakan laju sel tumor yang terinfeksi virus onkolitik persatuan waktu. Lalu di sini juga terdapat suatu variabel R1 dan R2, di mana R1 yaitu proporsi laju dari pertumbuhan sel tumor yang tidak terinfeksi virus onkolitik. Jadi sini adalah proporsinya. Lalu yang R2-nya yaitu proporsi laju dari pertumbuhan sel tumor yang terinfeksi virus onkolitik. Lalu di sini terdapat X dan Y. X ini merupakan jumlah sel tumor yang tidak terinfeksi virus onkolitik. Dan Y merupakan jumlah sel tumor yang terinfeksi virus onkolitik dengan virus tersebut disuntik langsung ke tumor yang ada dalam tubuh pasien. Lalu di sini juga terdapat variabel K, di mana variabel K itu adalah daya dukung lingkungannya. Di sini juga terdapat variabel A dan B, di mana B tersebut adalah laju penggandaan virus onkolitik yang disuntikan, lalu yang A adalah laju kematian alami sel tumor selama terapi pengobatan berlangsung. Lalu di sini saya mengambil model yang sudah didimensionalkan, di mana persamaannya berubah dengan melakukan suatu substitusi pada model tersebut. Di mana di sini terdapat variabel baru yaitu beta, gamma, dan delta dalam bentuk variabel lowercase. Untuk beta di sini adalah laju penggandaan virus onkolitik
terhadap daya dukung lingkungannya. Jadi di sini saya melakukan substitusi ketika laju penggandaan tersebut berdasarkan dari daya dukung lingkungannya. Lalu di sini juga satunya di sini ada gamma, di mana gamma di sini adalah laju pertumbuhan sel tumor yang tidak terinfeksi terhadap pertumbuhan sel tumor yang terinfeksi. Jadi interaksi antara dua model tersebut. Lalu untuk delta di sini merupakan laju kematian alami sel tumor selama terapi pengobatan berlangsung. Lalu sebelum saya masuk dalam simulasi skill lab-nya, di sini saya melakukan diskritisasi terlebih dahulu pada dua model tersebut. Saya menggunakan diskritisasi metode bagi dua. Di sini saya melakukan suatu diskritisasi pada dua persamaan, yaitu pada persamaan pertama pada laju ketika belum terjangkit suatu virusnya, lalu pada persamaan kedua ketika sudah terjangkit virusnya. Di sini saya menggunakan skema maju. Pada skema maju di sini saya turunkan berdasarkan waktunya. Karena saya ingin mengetahui apakah ada perubahan yang signifikan dari dua model tersebut ketika di dalam tubuh manusia itu terjangkit virus onkolitik sebelumnya dan tidak terjangkit virus onkolitik sebelumnya. Untuk rumusnya di sini bisa dilihat di sini X T plus delta T dikurangi X dalam kurung T dibagi delta T ya di sini. Jadi delta T di sini merupakan rentang waktu. Jadi delta T di sini nantinya pada skill lab saya akan mengasumsikan sebesar 0,5. Nah, di sini untuk pengasumsiannya itu berbeda-beda tergantung dari analisa sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan titik stabil sebelum simulasi kita mulai. Jadi di sini ada 4 kondisi titik stabil, di mana di sini ada gamma kurang dari delta, gamma lebih dari delta, beta kurang dari delta, dan beta lebih dari delta. Di sini saya akan melakukan keempat kondisi tersebut pada skill lab, di mana nantinya akan menghasilkan suatu titik stabil yang berbeda-beda. Dan dari situ kita akan mengetahui hasilnya bersama-sama, dan saya akan memberikan kesimpulan dari tiap kondisi tersebut. Baik, kita langsung saja simulasi pada skill lab-nya. Baik, di sini merupakan tampilan dari source code menggunakan skill lab. Jadi sebelum saya masuk kepada simulasinya, di sini saya akan menjelaskan secara umum skill lab itu seperti apa. Jadi skill lab itu merupakan suatu aplikasi yang bersifat open source, di mana di sini akan digunakan untuk menganalisis sesuatu. Jadi di sini skill lab di sini sangat mudah dan dia itu bersifat free. Di sini sebelum saya masuk kepada simulasinya, saya akan menjelaskan terkait cara membuat GUI-nya. Jadi di sini pada skill lab di sini untuk membuat GUI kita harus melakukan download library. Di mana download library kita bisa lakukan di sini. Kita klik application, kita pilih modul manager atoms. Ketika sudah muncul main kategori atoms, di sini kita klik GUI. Lalu kita pilih GUI builder. Di sini ketika belum diinstal, di sini ada tombol install yang akan digunakan untuk menginstal library tersebut. Di sini karena saya sudah melakukan installnya, kita langsung klik GUI builder. Sini masih loading untuk menunggunya. Di sini akan menampilkan dua
tampilan. Yang pertama di sini adalah tampilan GUI builder palette-nya dan grafik Windows-nya. Dari sini sangat gampang kawan-kawan. Dimana di sini kita bisa melakukan menggunakan beberapa action yang diberikan oleh GUI builder di sini, seperti push button, radio button, dan seterusnya. Ketika saya contohkan salah satu, di sini saya ingin menggunakan teks. Di sini kita teks, kita gunakan tagnya apa? Misal tagnya informatik, misalnya tagnya logo, lalu stringnya misalnya apa? Stringnya teks gitu. Nah, kita bisa klik OK, langsung kita klik di sini, kita tampilkan, kita tarik, kita pencet. Nah, di sini akan menampilkan string dengan nama teks karena kita memilih teks. Untuk membuat suatu grafik, di sini kita juga bisa menggunakan access. Kita buat tagnya apa? Kita buat ini sebagai grafik. Lalu kita klik OK. Lalu kita tarik aja garis besar ini. Di sini nantinya akan membuat suatu grafik ketika kita sudah mengeneratnya, dan selainnya bisa dicoba kawan-kawan sendiri. Di sini nanti ketika kita ingin menampilkan grafik yang kita buat, kita akan melakukan suatu fungsi pada source code-nya seperti itu. Dari sini saya langsung saja ke aplikasi yang telah saya buat. Jadi kita klik run saja. Di sini merupakan tampilan dari aplikasi simple yang saya buat untuk menghitung laju kestabilan perilaku dari sel tumor yang tidak terinfeksi virus dan sel tumor yang terinfeksi virus. Di mana di sini saya membuat suatu inputan sel tumor yang tidak terinfeksi virus yang merupakan persamaan pada model Y1 tersebut, dan Y1 tersebut adalah sel tumor yang terinfeksi virus. Jadi di sini nantinya dari inputan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus model tersebut yang sudah saya buat. Ya. Di sini merupakan source code yang sudah saya buat. Dimana di sini ada function handles, dimana function handles ini nanti kita akan memanggil variabel tersebut. Di sini variabelnya di sini. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke functionnya ya kawan-kawan. Di sini yang pertama pada function di sini merupakan function tombol run callback handles. Di sini akan memanggil ini adalah fungsi untuk memanggil dari tampilan GUI di sini nantinya yang diinputkan. Di sini di dalamnya saya membuat suatu function, yaitu function eval, di mana eval di sini berfungsi mengubah variabel string menjadi variabel numerik, yang nantinya variabel tersebut akan dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi ketika pada aplikasi ini kita menginputkan angka, variabel di sini masih berupa string. Ketika kita menggunakan suatu function eval, maka string tersebut akan dirubah menjadi numerik lalu dimasukkan ke dalam rumus di bawah ini. Lalu di sini juga ada get handles. Get handles ini akan mengambil dari inputan handles input X dan Y. Jadi input X di sini adalah ini, input Y ini adalah ini. Jadi input X input Y ini diasumsikan di sini pada ini yang nanti kita inputkan semisal 12 atau 13 seperti itu. Lalu saya akan masuk ke bagian rumusnya. Nah, di sini saya menetapkan 4 variabel tetap, di mana 4 variabel tetap ini yaitu delta T, delta, beta, dan gamma. Ya, delta T di sini merupakan rentang waktunya. Delta merupakan laju kematian sel tumor onkolitik. Lalu beta di sini merupakan laju penggandaan virus onkolitik. Yang terakhir adalah gamma, laju pertumbuhan sel tumor tidak terinfeksi virus onkolitik terhadap sel tumor yang terinfeksi virus onkolitik. Di sini variabel tetap di sini saya buat variabel tetap karena nantinya
ini akan diasumsikan selalu tetap tidak berubah. Yang berubah yaitu adalah variabel yang nanti kita inputkan, tergantung dari tiap user yang menginputkannya. Lalu di sini merupakan persamaan yang sudah saya buat. Di sini merupakan persamaan yang tadi sudah saya diskritisasi ya, yaitu dari xt plus delta t dikali xt dan seterusnya untuk persamaan 1, dan ini adalah persamaan kedua. Lalu di sini saya membuat suatu for, di mana di sini saya t-nya saya buat ingin dari 1 hingga 30. Jadi saya ingin mengetahui perilaku laju reaksinya, perilaku lajunya apakah ada perubahan dari hari ke-1 hingga hari ke-30. Jadi di sini kawan-kawan juga bisa mengubahnya tergantung dari kawan-kawan sendiri ya. Semisal ingin 40 hari, nanti kita tinggal 40 ganti 40 tinggal ganti 50 seperti itu. Lalu di sini saya juga membuat suatu plot. Ini merupakan handles.graphic. Di sini adalah ini akan dimasukkan ke dalam handles.graphic yang ada di atas di sini. Jadi di sini handles.graphic di sini nanti yang tadi kita buat yaitu pada tampilan ini kawan-kawan. Nah, di sini nantinya ketika sudah dimasukkan, nah nanti di sini saya akan membuat fungsi plot 2D. Jadi plot 2D ini ada plot 2 dimensi, di mana di sini terdiri dari variabel t itu adalah waktunya, xt itu adalah sel tumor laju sel tumor yang tidak terinfeksi virus, lalu yang y itu adalah laju sel tumor yang terinfeksi virus. Lalu di sini adalah x label dan y label ini untuk garis X yaitu waktu hari dengan font size 1, Y label yaitu jumlah sel tumornya dengan font size 1. Lalu di sini juga ada titel model laju kestabilan terapi tumor, di mana nanti titel ini akan muncul ketika kita sudah menginputkan variabel yang kita inginkan. Lalu di sini saya juga membuat suatu reset. Nah, di mana reset di sini itu akan mereset ketika kita ingin klik tombol reset ini. Di sini reset di sini akan di-set berdasarkan handles input X yang diinputkan tiap usernya. Di mana di sini variabel awalnya string akan dirubah jadi numerik tersebut. Lalu di sini saya membuat suatu fungsi delete gici A. Di sini adalah fungsi untuk menghapus. Sini adalah fungsi untuk menghapus seluruh grafik serta inputan yang ada gitu. Jadi di sini untuk yang delete gici A di sini untuk menghapus seluruhnya, nanti handles.graphic di sini akan mereset awal menjadi kosong semua gitu. Ini juga ada saya membuat suatu tombol exit untuk keluar dari program tersebut. Di sini saya menggunakan fungsi close. Di sini langsung ketika kita klikkan tombolnya langsung akan exit seperti itu. Baik, kita langsung saja ke simulasinya ya kawan-kawan. Di sini saya akan mensimulasikan pada 4 titik stabilnya juga ya kawan-kawan. Jadi ketika titik stabilnya yaitu gamma kurang dari delta, gamma lebih dari delta, beta kurang dari delta, dan beta lebih dari delta. Jadi di sini kita akan melakukan suatu simulasi ketika itu keempatnya itu ada perubahan atau enggak simulasi lajunya di situ. Baik, yang simulasi pertama di sini saya sudah menginputkan gamanya 1,8 dan deltanya yaitu 2, lalu betanya 1,5 dan delta t-nya 0,5. Di sini ini merupakan suatu titik stabil ketika gamma kurang dari delta, yaitu ketika laju pertumbuhan sel tumornya itu lebih kecil dari laju kematiannya. Nah, di sini untuk delta t-nya saya menginputkannya itu mengasumsikannya itu 0,5. Langsung saja kita run ya kawan-kawan. Di sini untuk sel tumor yang tidak terinfeksi virus, saya akan melakukannya itu ke 0,4. Lalu untuk sel tumor yang terinfeksi virus yaitu sebesar 0,6. Kita run.
Di sini menghasilkan dua grafik ya kawan-kawan. Untuk yang grafik warna biru ini adalah grafik laju pertumbuhan pada tumor terinfeksinya. Lalu untuk yang hitam ini adalah laju pertumbuhan pada tumor tidak terinfeksinya. Nah, dari grafik ini kita bisa ngambil kesimpulannya. Jadi pada tumor terinfeksi virus di sini itu yaitu merupakan pada garis yang biru di sini. Di sini dia tuh mengalami suatu penurunan yang sangat signifikan. Lalu dia akan mencapai titik stabilnya pada angka 0 hingga 30 hari. Di mana di sini dapat dijelaskan bahwa penginfeksian jumlah sel tumor yang terinfeksi virus onkolitik terus menurun drastis pada hari berikut, dan seterusnya jumlah sel tumor yang terinfeksi tetap menurun menuju kestabilannya itu nilai 0. Jadi tidak ada naik turunnya. Nah, di sini kondisi di sini bisa dikatakan bahwa virus onkolitik di sini tidak lagi menginfeksi sel tumor karena virus tidak dapat bertahan di dalam populasi sel tumor dan akhirnya akan stabil nilai stabilannya 0. Lalu untuk yang grafik laju tumor tidak terinfeksinya di sini, ya, di sini dikatakan bahwa pada hari kedua virus onkolitik mulai tidak dapat menginfeksi sel tumor hingga jumlah sel tumor yang tidak terinfeksi mengangsur naik dan makin banyak. Jadi di sini bisa kita lihat kawan-kawan, di sini hingga hari kedua dia menurun, lalu sampai hari kedua virus onkolitik tersebut yang sudah disuntikkan itu tidak dapat bertahan. Lalu tumor yang tidak terinfeksi tersebut akan terus menaik hingga mencapai titik stabilannya pada hari ke-21 ini, yaitu titik stabilnya 1. Seperti itu. Ini untuk kasus ketika titik stabilnya itu laju pertambahan sel tumor tidak terinfeksinya itu lebih kecil dari laju kematiannya. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasinya itu ketika laju pertumbuhan sel tumor tidak terinfeksinya itu, yaitu gamanya lebih besar daripada laju kematian sel tumornya, yaitu delta. Di sini saya akan asumsikannya itu untuk betanya itu di sini saya 0,5. Lalu untuk gamanya di sini saya asumsinya itu sebesar 0,5 biar tidak jauh. Lalu di sini juga untuk delta di sini saya 0,3 biar tidak terlalu jauh. Lalu kita run aja kawan-kawan. Di sini saya ingin menginputkan variabelnya itu sebesar 0,4 dan 0,3 aja, sekitar 0,3 dan 0,5. Lalu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat ya kawan-kawan. Di sini untuk grafik laju pada tumor terinfeksi di sini mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, hingga dia mencapai titik stabilnya itu kira-kira sekitar 0,4-an lebih. Di mana di sini dapat dikatakan bahwa virus yang disuntikkan ke tumor yang terinfeksi tersebut dapat berinteraksi hingga hari 30. Jika kita teruskan kita melakukan simulasinya hingga beberapa harinya lagi, itu bisa hilang hingga habis. Lalu di sini ketika tumor yang tidak terinfeksinya di sini grafiknya mengalami penurunan terlebih dahulu hingga hari keempat. Lalu di sini akan mengalami naik yang sangat signifikan hingga titik stabilan itu sekitar 0,38. Di sini dapat dikatakan juga seperti yang simulasi pertama bahwa pada model di sini, pada model yang kedua di sini virus onkolitik di sini yaitu tidak tidak mampu menginfeksi lagi terhadap tumor yang tidak terinfeksi tersebut. Jadi di sini tumor tidak terinfeksi akan terus bertambah hingga hari ke-30 seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, sini saya akan melakukan analisa ketika beta, yaitu laju penggandaannya itu lebih kecil daripada laju kematiannya. Di sini saya ingin men-settingnya itu deltanya di sini sebesar 2,5. Lalu untuk betanya di sini adalah sebesar 1,7 dan untuk gamanya di sini yaitu sebesar 6. Jadi bebas ya kawan-kawan ketika ingin kita, tergantung analisa kita sendiri-sendiri. Lalu kita run. Lalu di sini saya ingin menginputkan ketika sel tumor tidak terinfeksinya itu sebesar
0,9 dan sel tumor yang terinfeksi virusnya itu sebesar 0,2. Di sini. Sekitaran ya kawan-kawan. Nah, di sini juga didapatkan grafik yang berbeda. Nah, di sini untuk yang laju pada ketika tumornya tidak terinfeksi di sini dia mengalami penurunan juga seperti yang di awal kawan-kawan pada hari yang kedua. Di mana ketika pada hari kedua virus onkolitik masih bisa menginfeksi tumor yang tidak terinfeksi tersebut hingga akhirnya hari selanjutnya virus onkolitik tersebut tidak bisa menginfeksi lagi, lalu dia akan naik pada tumor tidak terinfeksi virus itu akan naik hingga mencapai titik stabilnya 1 pada hari ke-18. Lalu untuk tumor yang terinfeksinya di sini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mencapai titik stabil pada 0. Di mana di sini dapat disimpulkan seperti yang tadi bahwa tumor yang terinfeksi ini memiliki suatu keterkaitan. Di sini untuk populasi sel tumor yang terinfeksi virus ini bahwa populasinya di sini mengalami penurunan ya di sini tadi ya. Nah, lalu di sini kondisi ini dikatakan bahwa virus onkolitik tidak menyerang suatu sel tumor dan tidak dapat bertahan di dalam populasi sel tumor dari waktu ke waktu hingga akhirnya jumlah sel tumor yang tidak terinfeksi terus bertambah sehingga tidak ada sel tumor yang terinfeksi oleh virus onkolitik. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi di sini ketika disuntikan penggandaannya itu sebesar 1,7 di mana penggandaannya itu lebih kecil daripada delta, maka tumor yang terinfeksi tersebut tumor yang terinfeksi virus sebelumnya itu tidak dapat bertahan gitu. Dan dia akan mengalami penurunan yang signifikan hingga titik 0. Seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk kesimpulannya sih hampir mirip-mirip, cuma di sini grafiknya agak berbeda karena tergantung dari inputan yang digunakan seperti itu. Lalu untuk yang terakhir di sini adalah ketika betanya itu atau laju penggandaannya itu lebih besar daripada deltanya. Caranya, maaf. Kita ganti dulu untuk beta yang di sini saya settingnya itu 0,5 biar apa? So, untuk deltanya di sini saya settingnya 0,3. Untuk gamma ya di sini saya setting 0,3 juga. Kita langsung run saja. Di sini saya ingin mencoba ketika sel tumor yang tidak terinfeksinya itu sebesar 0,9. Lalu untuk sel tumor yang terinfeksi virus itu sebesar 0,2. Kita run aja ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya kawan-kawan ya. Di sini dapat dilihat ketika sel tumor yang tidak terinfeksi virus ini juga sel tumor yang tidak terinfeksi ini malah mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti itu. Hal ini berbeda ya kawan-kawan. Jadi tadi yang sebelumnya di situ bahwa pada tiga kondisi sebelumnya tadi bahwa dijelaskan itu malah tumor yang tidak terinfeksinya itu malah mengalami kenaikan. Akan tetapi di sini yang pada titik stabilan terakhir di sini tumor yang tidak terinfeksinya malah mengalami penurunan. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa penurunan terjadi karena pada kondisi ini virus onkolitik menyerang semua sel tumor dari waktu ke waktu hingga akhirnya jumlah sel tumor yang tidak terinfeksi habis menjadi sel tumor yang terinfeksi virus onkolitik. Jadi yang sebelumnya itu virusnya itu belum berupa virus onkolitik itu akan diserang oleh virus onkolitik seperti itu. Nah, lalu di sini untuk yang sel tumor yang terinfeksi virus di sini ini mengalami kenaikan. Nah, di sini mengalami kenaikan di sini bisa kita lihat ya kawan-kawan ya. Dia itu ketika melakukan suatu terapi pengobatan di sini virus onkolitik itu sudah menginfeksi sel tumornya. Jadi sudah menginfeksi sel tumornya terlebih dahulu hingga jumlah sel tumor yang terinfeksi berangsur naik. Dan makin banyak sel tumor yang terinfeksi hingga mencapai nilai maksimumnya dan kemudian akan stabil nilai kestabilannya. Jadi di sini bisa dikatakan
bahwa laju penggandaan di sini tuh terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan tumor terinfeksi yang ada. Nah, jadi bisa kita lihat ya, di sini sel tumor terinfeksi virusnya 0,2, dia melakukan penggandaan sebesar 0,5 dari tiap-tiap inputnya. Jadi 0,1 ditambahkan 0,5 terus. Nah, di sini membuat virus di sini tidak dapat bertahan dan akan berangsur naik hingga naik tersebut seperti itu. Kesimpulannya di sini bahwa laju penggandaan, laju kematian, dan laju pertumbuhan itu sangat berpengaruh terhadap model ini. Karena ketika kita mencoba suatu analisa, ketika laju kematiannya lebih kecil dari laju penggandaannya atau laju kematian lebih besar penggandaan, itu mendapatkan suatu grafik yang berbeda, laju proporsi suatu analisa laju perilakunya itu berbeda-beda dari yang saya inputkan itu, yaitu waktunya itu sebesar 30 hari seperti itu. Nah, jadi cukup sekian dari presentasi saya kawan-kawan. Jika salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.